Damri ini terbakar di ruas tol Purbalenyi kilometer 67, tepatnya di depan gerbang tol Kalihurip Utama Purwakarta, Jawa Barat. Api dengan cepat membesar dan melahap bagian belakang dan samping bus. Api pertama kali diketahui sopir bus di ban bagian kanan saat keluar dari gerbang tol Kalihurip. Kita terima dari pengemudi terjadi gangguan kelistrikan. Sementara masih dilakukan pendalaman oleh unit laka Polres Karawang. Diduga penyebab kebakaran adalah korsleting di bagian kelistrikan bus. Seluruh penumpang selamat dan dialihkan ke bus lain untuk meneruskan perjalanan menuju Lampung. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Bus Damri yang terbakar di depan gerbang tol Kalihurip Utama Purwakarta, Jawa Barat menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan membahas banjirop yang masih menerjang Jawa Tengah. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Satu orang meninggal dunia setelah 4 truk terlibat kecelakaan beruntun di lingkar Alas Roban, Batang, Jawa Barat. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 truk berawal saat truk trailer dari Cilegon menuju Surabaya mengalami remblong. 1 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Korban tewas adalah kernet dari truk kontainer yang terlibat kecelakaan beruntun. Sejumlah pengguna jalan yang melintas berupaya untuk mengevakuasi korban. Untuk menghindari kemacetan akibat kecelakaan, arus lalu lintas dialihkan sementara ke jalur lama alias Roban. Sudah saja nanti saya sensor. Tabrakan truk dan mobil bak terbuka terjadi di Jalan Turunan Tajam, Desa Semingkir, Kecamatan Pemalang, Jawa Tengah. 3 orang penumpang mobil bak terjepit. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Ya sabar ya Bu, sabar ya Bu. Ya Allah, ini benar-benar darurat banget. Nggak ada ambulan apa ya? Ambulan 2 lagi ini. 6 orang penumpang mobil bak terbuka terluka akibat tabrakan dengan truk di Jalan Turunan Tajam, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongka, Pemalang, Jawa Tengah. Kecelakaan ini terjadi saat cuaca hujan. Warga sekitar dan aparat Polsek Randu Dongkal di lokasi langsung memberikan pertolongan. Proses evakuasi 3 penumpang yang terjepit di bagian depan mobil bak membutuhkan waktu hingga 1 jam. Ke-6 korban luka kini dirawat di Rumah Sakit Mardatilah Pemalang. Saya gitu menghindari motor, tapi kaget akhirnya terjadilah kecelakaan. Korban orang mana ini? Orang Monsol. Orang Monsol. Iya. Salib dipotong, kan di atas kan ada mobil dia kan lagi motong. Nah ini keren saja, mobilnya selip. Oh gitu ya. Kasus kecelakaan ini kini dalam proses penyelidikan Polres Pemalang. Diduga truk tak kuat menanjak akibat kelebihan muatan, sebuah truk bermuatan semen terguling dan menabrak sejumlah kendaraan lain di Bogor, Jawa Barat. Truk pengangkut semen ini tiba-tiba berjalan mundur dan terguling saat melaju di Jalan Raden Abdul Fattah, Bogor, Jawa Barat. Truk kemudian menabrak 2 mobil dan 1 sepeda motor di belakangnya. Akibatnya seorang pengemudi mobil angkutan kota terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga truk tak kuat menanjak akibat kelebihan muatan. Antara mobil angkut semen dengan angkot maupun mobil pribadi dan motor. Tapi si korban adalah masalah yang sopir, cuman kebetulan luka ringan kakinya. Guna kepentingan penyelidikan, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sopir truk dan beberapa saksi.
Dua korban tewas dalam kecelakaan beruntun di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis siang dimakamkan. Korban yang merupakan pasutri dimakamkan di TPU Kampung Bayur, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Dua korban tewas dalam kecelakaan beruntun di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan dimakamkan di TPU Kampung Bayur, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Tangis haru mewarnai pemakaman korban yang merupakan pasangan suami istri. Keduanya tewas dalam kecelakaan saat akan pulang ke rumah mereka di kawasan Citayam, Depok. Korban meninggalkan dua orang anak, salah satunya masih berusia 4 tahun, yang turut menjadi korban dalam kecelakaan dan kini masih dirawat di Rumah Sakit Budi Asi, Jakarta Timur. Dari rumah sini tujuannya mau pulang ke Citayam, Pak. Mau ke Citayam. Iya. Oh, itu apa? Sekeluarga berarti ya? Sama berdua dan anak dengan anak. Iya. Pak. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan beruntun di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Polisi menganalisa dan memberi tanda di jumlah titik yang dianggap memberikan informasi terkait kecelakaan beruntun yang terjadi pada Rabu malam. Polisi juga sudah melakukan tes urin kepada pengemudi SUV berinisial J berusia 23 tahun di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun masih menunggu hasil tes pemeriksaan. Saat ini kami masih dalam tahap pemeriksaan diduga tersangka, terus kemudian juga pemeriksaan saksi dan juga olah TKP, Mas. Jadi sementara belum kami simpulkan. Ada berapa sih? Untuk tes urin, kebetulan tadi malam langsung kami laksanakan di Rumah Sakit Kramat Jati, namun untuk hasil masih belum. Sebelumnya kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan Rabu malam. Akibatnya dua pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian dan beberapa pengendara lainnya luka-luka usai ditabrak mobil jenis SUV. Sopir diamankan ke Mapolda Metro Jaya dan masih diperiksa polisi. Kasus kecelakaan belakangan semakin sering terjadi. Bahkan dua anak di Jakarta Timur terpaksa menjadi yatim piatu setelah kedua orang tua mereka tewas dalam kecelakaan beruntun di Jalan MT Haryono kemarin malam. Bagaimana seharusnya berkendara di jalanan agar tidak merugikan orang lain? Kita sudah bersama dengan praktisi keselamatan berkendara yang juga founder Jakarta Defensive Driving Consulting, Jusri Pulubuhu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Jusri. Selamat malam, Mas Abraham. Iya, Pak Jusri, apa yang Anda amati mengenai kecelakaan, khususnya yang terjadi kemarin malam? Baik, kalau kita lihat kejadian yang terjadi di MT Haryono kemarin malam ya, tepatnya Rabu malam, saya melihat di situ kesadaran atau pemahaman tentang jarak iring atau jarak aman mengikuti itu kurang dipahami oleh si pengemudi. Dan masalah ini bukan menjadi masalah individu si pengemudi tadi ya, tapi menjadi masalah secara umum di masyarakat pengendara atau kendaraan bermotor di jalan raya yang sangat rendah apresiasi mereka dengan pemahaman jarak aman mengikuti. Saya rasa begitu, itu permasalahan utamanya. Nanti mungkin kita bisa bahas apa sih itu jarak aman mengikuti dan bagaimana yang harus kita lakukan. Oke, dalam teks yang Anda sebutkan jarak aman itu nampaknya menjadi kewajiban penting. Tapi kalau kita amati kejadiannya ada dua nyawa yang menghilang di sana, suami istri, dan ini barangkali hanya insiden biasa bagi kalangan yang menyaksikan. Tapi ini menjadi tragedi bagi anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Luar biasa, memang sangat mengerikan. Ini harus kita sadari dari awal bahwasannya kecelakaan di jalan itu begitu mudahnya terjadi, dan pada saat mereka berada di jalan atau orang-orang atau korban-korban yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas itu umumnya adalah orang-orang yang tidak berdosa sama sekali, dan kecelakaan tadi itu akan memutuskan mata rantai cita-cita dari sebuah keluarga.
mata rantai, cita-cita atau masa depan dari sebuah keluarga. Bila mana kecelakaan tadi fatal ataupun menyebabkan kematian. Dan kita tahu dari puluhan ribu yang mati tiap tahun, itu banyak orang-orang yang tidak berdosa dan mereka adalah orang-orang yang benar. Jadi mereka sering terlibat kecelakaan atau menjadi korban kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian para pengguna jalan lainnya. Demikian Mas Abraham. Oke, dalam kasus ini kan kita melihat pengemudi yang dalam kasus ini dia mengenakan ataupun mengendarai kendaraan jenis SUV. Apakah ada kaitannya ini dengan keahlian, kemampuan untuk mengemudikan kendaraan atau terpengaruh sesuatu? Jadi terkait dengan dimensi atau brand ataupun tipe dari kendaraan itu nggak ada hubungannya. Ini permasalahannya adalah pemahaman atau kesadaran masyarakat dalam mengemudi atau menggunakan ruang publik dalam konteks berlalu lintas di Indonesia sangat rendah karena pencapaian atau yang diperoleh oleh mereka melakukan pekerjaan multitasking ini mereka dapatkan dari keterampilan, dari kebiasaan, bukan berdasarkan dari pengetahuan. Itu yang harus kita sepakati. Tidak seperti di negara-negara lain di mana setiap perolehan SIM itu di-endorse oleh sekolah-sekolah mengemudi yang qualified, yang approved gitu ya. Di sini kan tidak gitu ya. Tidak ada keharusan kita harus ke sekolah dan masih ada tanda kutip di sekolah itu apa itu sekolah itu dan kita tahu sekolah itu bagaimana kondisinya di Indonesia ya. Sehingga kualitas masyarakat kita jelek sekali di sini. Itu kan satu aspek lain soal keahlian. Tapi soal bahwa jalanan sempit dan kita juga melihat bahwa jalanan tersebut adalah jalan yang sedang mengerjakan proyek ya dan tidak dalam tanda kutip tidak ideal begitu untuk berkendara dalam cepat dan segala macam, harus ada penyesuaian. Apa yang Anda ingin sampaikan mengenai kondisi jalan yang dalam tanda kutip bisa saja berpengaruh pengerjaan proyek umum? Baik, jalan, apapun kondisi jalan raya, apakah licin, sempit, dan lain-lain, semuanya itu adalah subfaktor. Faktor utama atau main faktornya adalah the man behind the steering wheel atau si pengendaranya. Kalau si pengendara memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahaya, persepsi tentang bahaya dan resiko, mereka akan melakukan adjustment, menurunkan kecepatan. Tetapi kan kita ketahui tadi, permasalahannya, pemahaman tentang kesadaran berlalu lintas ini rendah, sehingga situasi yang mudah terbaca tadi tidak terbaca oleh otaknya. Mereka hanya sekedar melihat, tapi tidak diproses oleh otaknya karena referensinya mereka lemah. Pak, ini nampaknya menjadi pelajaran penting dan pesan yang harus diterima siapapun karena betapa egoisnya seseorang jika kemudian mengabaikan hal-hal yang disampaikan tadi karena keegoisan dalam berkendara bisa mengubah masa depan seseorang seperti apa yang dialami oleh anak yang harus kehilangan kedua orang tuanya. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Yusri. Hari libur peringatan kenaikan Isa Al-Masih dimanfaatkan warga untuk berwisata. Akibatnya lalu lintas di sejumlah kawasan wisata macet panjang. Kawasan wisata Puncak masih menjadi primadona bagi wisatawan yang mengisi hari libur peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Akibatnya, antrian kendaraan hingga kemacetan panjang terjadi sejak eksit tol Ciawi hingga kawasan Megamendung Puncak Bogor. Sebagai antisipasi kemacetan parah, polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari Jakarta menuju Puncak pada pagi hari, serta arah sebaliknya di siang hari. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kemacetan panjang didominasi kendaraan dari luar kota Bandung. Salah satu simbol kemacetan terjadi di Jalan Raya Lembang yang terdapat banyak objek wisata. Kepadatan kita sudah jelas untuk CB yang di Lembang sudah kita protapkan ke personil dan jajaran. Pada saat kota Lembang padat, kita akan melaksanakan pengosongan tempat wisata Lembang. Namun bila mana Lembang kosong, kita akan tarik kendaraan yang dari arah. Petugas Satlantas Polres Cimahi dan Mapolda Jawa Barat disiagakan di titik-titik rawan macet. Petugas dari Satlantas Polres Cimahi dan Mapolda Jawa Barat disiagakan di lokasi macet. Sistem one way akan diberlakukan jika kemacetan semakin parah. Dua pengendara mobil saling pepet di jalan tol hingga membahayakan pengendara lain. Di Bandung, Jawa Barat, suami istri kompak curi gas LPG, namun istri tersungkur dari motor saat akan kabur. Informasi selengkapnya kami sajikan dalam berita pilihan.
Ada-ada saja ulah dua pengemudi mobil di tol dalam kota Jakarta ini. Keduanya tak mau mengalah dan saling memepet saat melaju di tengah tol. Video ini viral di media sosial dan menuai reaksi beragam. Komentar yang paling banyak merupakan sindiran karena kedua pengemudi mobil tidak sabaran sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya. Kapal pengangkut ratusan kontainer TB Megadaya 43 berbendera Indonesia yang berisi gulungan kertas oleng saat berlayar di Parawang Riau menuju Singapura. Separuh badan kapal tenggelam dan belasan kontainer pun terjebur ke laut. Diduga kecelakaan ini akibat kapal kelebihan muatan. Tim SAR dari Lanal Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau masih menyisir lokasi jatuhnya belasan kontainer di kawasan perairan Pulau Dipa Angker. Nakoda kapal TB Megadaya 43 Julianto beserta 9 ABK-nya dilaporkan selamat. Inilah aksi pasangan suami istri saat mencuri tabung gas 3 kg di salah satu warung kelontong di Kampung Ciputat, Desa Tegal Ular, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang terekam kamera pengawas warga. Sang suami menunggu di atas motor sambil memantau situasi. Saat berhasil menggasak tabung gas dan berupaya kabur, sang istri justru tersungkur dari motor karena sang suami langsung tancap gas. Ratusan orang mengepung kantor Wali Nagari atau kantor Kepala Desa Paninjauan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Mereka mendesak Wali Nagari Paninjauan, Darsel Ilyas, mundur dari jabatannya karena telah berbuat mesum. Darsel diduga berselingkuh dengan staf wanitanya dan merekam sendiri hubungan intim mereka. Guna mencegah aksi warga, polisi langsung mengevakuasi Darsel dari kantornya. Sebelumnya, video asusila yang diduga diperankan Wali Nagari Paninjauan bersama wanita selingkuhannya viral di media sosial. Usai videonya viral, Darsel langsung mengundurkan diri. Sopir ambulans yang membawa jenazah nekat menerobos sungai yang tengah dialiri air deras. Informasinya saat lagi untuk Anda.